salah satu CEO fintech di Jakarta, dan setelah itu saya ditawari kerja di situ. Dan waktu itu namanya pinjam.co.id dan tamasya.co.id. Jadi sempat di sana hampir setahun, lalu saya baru pindah ke Telkom seperti itu. Jadi yang saya sudah merasakan kurang lebih bagaimana di startup itu culture-nya seperti apa, dan selanjutnya di Telkom itu culture-nya seperti apa gitu. Oh, ini ada Mas Bramantia raising hand. Apakah ingin bertanya, Mas? Oh, enggak ya. Saya lanjut ya. Oke. Nah, lalu topik utama saya yang saya tekuni ya, itu ada di product development, gamification, dan e-sport seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini, rekan-rekan, perkenalan dari saya, gitu ya. Lalu ini apakah dilanjut ke materi langsung, Prof, atau seperti apa ya? Silahkan dilanjut, Mas Fazal, langsung ke materi. Oke, jadi untuk materi pada... Kalau Mas Fazal mau mengajak diskusi langsung juga bisa, silahkan. Oke. Terserah monggo yang bagus bagaimana. Oke, baik. Oke, jadi pertama-tama mungkin saya akan coba untuk sekaligus kita berkenalan ya, sekaligus kita coba untuk simulasi bagaimana sih website itu, efek dari desain ke website ke suatu perilaku dari konsumen seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan coba share di chat sebuah link gitu ya, Google Slide. Oke, saya sudah share rekan-rekan mahasiswa. Di situ saya coba, silakan masuk ke link tersebut dan kita akan sedikit game. Jadi gamenya itu seperti apa? Coba ke slide nomor 3. Nah, Mas sama Mbak, rekan-rekan mahasiswa silakan membuat suatu bentuk shape papan nama seperti itu ya. Papan nama boleh shape-nya apapun. Misalnya ini contoh ya, saya bikin dari seperti ini. Saya tulis nama saya Faza ya. Oke, seperti ini. Silakan dalam bentuk apapun nama rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Silakan. Jadi kita ini, kalau rekan-rekan mahasiswa perhatikan, kita akan mencoba melihat bagaimana suatu desain efek suatu desain itu bisa berkorelasi dengan bagaimana orang itu tertarik dengan suatu produk gitu ya, tertarik dengan suatu produk atau tertarik dengan suatu website gitu ya, website design. Jadi di sini itu ada, nanti saya akan coba menggunakan tools namanya 3M Visual Attention Software. Jadi itu membantu orang atau membantu desainer untuk mendesain sesuatu yang dia itu lebih mudah untuk dilihat atau lebih mudah untuk diperhatikan oleh orang. Caranya seperti apa? Dia akan menganalisa menggunakan artificial intelligence secara heat map-nya. Misal nih contoh nih, dari nama-nama yang ada di sini, nanti akan ada nama yang lebih sering dilihat gitu. Jadi yang merah, yang hot, yang panas ini ya, di sini heat map-nya itu mata akan lama memperhatikan. Kalau yang cold atau biru ini, kalau teman-teman mahasiswa lihat, itu sebentar memperhatikan. Nah, yang tidak ada sama sekali heat map-nya berarti tidak diperhatikan sama sekali. Jadi silakan teman-teman rekan-rekan mahasiswa buat nama di sini ya, sekalian saya sambil ingin tahu nih di sini namanya siapa aja, silakan ya. Dibuat ya namanya. Saya kasih waktu sekitar 5 menit ya, sampai 18.40. Nanti kita lanjut dulu. Nah, setelah ini rekan-rekan mahasiswa saya akan mencoba menganalisa gitu. Ini terserah fontnya besarnya seberapa ya, shape-nya pakai apa, warnanya apa, terserah. Letaknya juga terserah, boleh dimanapun gitu. Nanti saya akan coba analisis pakai toolsnya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat mana yang paling mencolok ya, mana yang paling sering diperhatikan kalau menurut AI gitu ya.
Nah, ini nanti jadi salah satu pembelajaran kalau membuat website ataupun kalau membuat desain, kita harus juga memperhatikan itu. Gitu. Karena apa? Karena hal sesimpel itu ya, hal sesimpel itu aja bisa jadi itu ya, bisa jadi efek yang besar gitu ya, seperti itu. Oke. Ini tadi ada yang menghapus ya? Oh, ya enggak. Nggak apa-apa nanti. Yang penting teman-teman mahasiswa coba ya nama-namanya di sini yang belum dicoba lagi. Nanti akan saya ekstrak ya. Saya masih tunggu sampai 18.40. Nanti yang belum juga bisa silakan. Silakan Bu Tati juga mencatat rekan-rekan yang berpartisipasi. Nanti kalau misalnya sudah 18.40, saya akan lanjutkan ya, lanjutkan ke materi gitu. Setelah itu kita akan coba bahas ya nanti di akhir gitu ya. Ya silakan teman-teman sambil mencoba, saya akan lanjutkan ke materi ya. Jadi mungkin sebelum melanjutkan yang lebih jauh, itu saya akan coba cerita tentang Telkom gitu. Telkom presence-nya di digital seperti apa? Nah, di sini Telkom itu sudah mempunyai website gitu ya. Mempunyai website di sini Telkom Indonesia ya, bisa diakses di telkom.co.id gitu ya. Dan itu teman-teman sudah based on produk-produknya juga gitu. Jadi Telkom ini bisnisnya nggak cuma internet aja sebenarnya. Ada bisnis yang B2B gitu ya, yang pelanggannya adalah government, pelanggannya adalah enterprise, korporat gitu ya. Ada juga yang langsung ke customer B2C gitu. Jadi saat kita melakukan proses penjualan ataupun proses identifikasi customer dan segmentasinya, kami di Telkom itu perlu melihat kira-kira nih customer itu seperti apa sih gitu. Kalau segmentasinya itu seperti apa sih? Sebagai contoh ya IndiHome. IndiHome itu segmentasinya seperti apa sih? Dan cocoknya untuk rumah tangga yang seperti apa atau orang yang seperti apa gitu ya. Karena kalau kita tidak menganalisis itu, jadi nanti kita bisa jadi produk yang kita tawarkan tidak tepat gitu ya ke customer. Nah, mungkin ini juga sedikit cerita tentang Telkom rekan-rekan mahasiswa. Jadi di 2021 ya, jadi tahun lalu itu apa sih yang sudah dilakukan? Nah, jadi dari kinerja perusahaan itu Telkom udah naik 9% ya. Peningkatan revenue-nya gitu ya. Ada banyak awards yang didapatkan dan salah satunya yang achievement Telkom ya, yang salah satu yang baik pada tahun 2021 adalah unlock suatu perusahaan menjadi perusahaan yang masuk ke Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi ada satu anak perusahaan yang go public gitu teman-teman, dan itu kapitalisasi pasarnya lumayan tinggi gitu ya. Selain itu kita juga dari Telkom sendiri juga mengenable digital di Indonesia gitu. Karena apa? Karena kita yang support internet tidak hanya dari pusat kota aja, tapi juga sampai ke pelosok-pelosok juga. Sekarang yang mau mencoba support internet misalnya waktu PON ataupun PON ya, Pekan Olahraga Nasional yang ada di Papua itu siapa gitu kan? Kenapa kok kenapa kok yang bisa maju itu Telkom ya, karena kita adalah BUMN gitu. Kalau itu pure swasta itu pasti nggak akan mungkin masuk ke sana gitu ya. Karena kita considernya juga tidak hanya profit tapi juga untuk planet and people gitu ya.
Nah, ini mungkin sedikit cerita tentang IndiHome. Sekarang itu pelanggan IndiHome ada berapa banyak? Jadi teman-teman di sini pelanggan IndiHome yang sudah kami coba analisis ya dengan big data itu sebesar 8.300.000 gitu. Itu di 2021. Itu masih di 2021 ya. Dan ini dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Dibandingkan dengan yang lain itu ada kayak First Media, MyRepublic ya, beberapa komputer lah. Dan apa sih yang kita temukan gitu ya dari